Selamat datang di channel Santri Adventure. Sebelum menyimak videonya, silakan like, share, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus kepada Mukarraman Muhtaram Ustadz Rahmatullah dan keluarga. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majlis yang mulia, yaitu majlisul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ulama, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil warhamni. Thumma ila arwahi jami'il ulama'il 'amilin minal fuqaha'i wal muhaddithin wa ila jami'i masyayikhi wa masyayikhina khususan ma li hadzal kitab. Sayyidina Nawawi al-Bandani Allah yu'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sabi'u wa thalathuna, dan bab yang ke-37 itu fi fadilati zikril mauti, menjelaskan tentang keutamaan mengingat mati. Zikrul maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikrul maut, perbanyaklah kalian mengingat mati, karena dalam mengingat mati itu ada kandungan ibadah yang pahalanya luar biasa. Sebab orang mengingat mati, pertama bisa menjadikan dirinya zuhud dengan dunia, dan orang yang mengingat mati itu bisa menjadi sebab semangat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Ghazali,
Qala berkata siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, an-nasu imma munhamikun au taibun wa imma mubtadi'un au arifun. Jadi kata Imam Ghazali, manusia itu dibagi menjadi tiga. Berapa? Tiga. Dalam hal kematian, manusia dibagi menjadi tiga. Pertama, munhamik. Siapa itu munhamik? Munhamik itu adalah orang yang hanyut dalam urusan dunia. Ada orang-orang yang munhamik, hanyut dalam urusan dunia, sehingga dia habiskan hidupnya untuk mencari dunia tanpa mengingat akhirat. Jadi sama sekali nggak ingat akhirat, sama sekali nggak ingat mati. Itu namanya orang yang munhamik, tenggelam dalam urusan dunia. Kemudian orang-orang yang munhamik, kata Imam Al-Ghazali, fala yadhkurul mauta, mereka itu tidak akan pernah ingat yang namanya mati, sehingga setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya mereka gunakan untuk mencari dunia tanpa ingat akhirat. Rajin kerja, rajin cari duit, tapi ninggalin sholat 5 waktu, gak pernah ibadah, karena al-munhamiku la yadhkurul mauta. Orang-orang yang tenggelam dalam urusan dunia itu tidak akan pernah ingat yang namanya mati. Maka wa in dzakarahu fayadhkuruhu lita'assufi 'ala dunyahu wa yastaghilu bi mazammatihi. Adapun orang yang hanyut dalam urusan keduniaan, maka ia tidak mengingat kematian. Adapun kalau mereka mengingatnya, maka ia mengingatnya karena merasa sedih dunianya, namun tetap sibuk dengan perbuatan terserahnya. Jadi orang yang tenggelam munhamik, kata Imam Ghazali, mereka itu nggak ingat mati. Ya, kalaupun ingat mati, yang diingat itu, waduh nanti hartanya gimana, ya kan? Kalaupun dia ingat mati, itu bukan karena dia takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat mati bukan malah justru semangat ibadah, tapi dia ingat mati takut ini hartanya nanti kemana ya, jangan-jangan hartanya nanti dibawa sama ahli waris. Ini kalau orang ini mati gimana, nanti rumah ini buat siapa gitu. Jadi ingat mati karena takut dengan hartanya ya. Ini hartanya, aduh saya punya harta banyak nih ya. Nanti buat siapa kira-kira, sayang-sayang nih harta. Jadi bukannya dia sedekahkan hartanya di jalan Allah ya, bukannya dia infak di jalan Allah, mensedekahkan hartanya, artinya dia punya harta tapi dia manfaatkan nilai hartanya untuk kebaikan, tapi dia takut hartanya habis. Dia ingat mati cuman dengan semangat ibadah. Dia ingat mati karena takut nih nanti hartanya buat siapa nih kira-kira. Saya udah capek-capek dapetin harta tapi akhirnya ditinggal juga, tapi nggak banyak ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tipe orang munhamik, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, ada tipe manusia taibun. Taibun itu artinya orang yang bertaubat. Fa'innahu, kata Imam Ghazali, fa'innahu yukthiru min dzikril mauti liyamba'itha bihi min qalbil khawfa wal khasyah. Liyamba'itha min qalbil khawfa wal khasyatu. Jadi orang yang taib, orang yang bertaubat, itu ia banyak mengingat mati agar timbul rasa takut dalam hatinya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang taib, orang yang senang taubat itu dia selalu ingat mati karena takut pas mati itu gak bawa iman. Dia ingat mati tujuannya supaya rajin ibadah, khawatir ya, nanti pas dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak cukup bekal menghadap Allah. Padahal dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a faman kana yarju liqa'a rabbih ya falyamal shalihan, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah, mereka akan selalu beramal soleh dan tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang taib, senang taubat itu, mereka ingat mati tujuannya supaya dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya matinya itu banyak membawa bekal, yaitu bekal amal kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Kata Nabi, barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak suka berjumpa dengannya. Orang yang nggak senang berjumpa dengan Allah, maksudnya orang yang nggak senang mati, maka Allah nggak senang berjumpa dengannya. Maksudnya orang yang nggak senang mati itu maksudnya orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, maka Allah nggak suka dengannya. Allah itu nggak senang berjumpa dengan orang-orang yang ketika menghadapi kematian kemudian nggak punya banyak bekal. Karena setelah mati itu ada kehidupan baru, namanya kehidupan di alam barzakh. Karena kata Imam Ibnu Rushd, al-mautu laisa nihayatul hayat. Kematian itu bukan akhir segala-galanya, walakin bidayatul hayah ilal akhirah. Akan tetapi kematian itu adalah pintu gerbang untuk menuju akhirat. Jadi jangan dikira setelah mati itu nggak ada kehidupan lagi. Jangan dikira setelah mati itu biasa-biasa aja, nggak ada yang dipertanggungjawabkan. Tapi nanti setelah mati itu ada kehidupan baru, namanya kehidupan di alam barzakh. Karena kematian itu adalah pintu gerbang untuk menuju akhirat. Ya, orang kalau mau masuk surga ya syaratnya mati dulu. Karena surga itu didapat untuk orang-orang yang sudah merasakan yang namanya mati, baru nanti mendapat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi jangan dikira setelah mati udah selesai. Itu bukan keyakinan kita. Keyakinan yang benar dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah kematian itu ada kehidupan lanjutan. Sebab manusia hidup di dunia ini melalui beberapa proses. Manusia itu hidup di dunia melalui beberapa proses. Proses manusia itu diawali di zaman azali. Di zaman azali di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan ruh di satu tempat. Kemudian setelah Allah mengumpulkan ruh di satu tempat, Allah masukkan ruh ke jasad manusia masing-masing. Kapan ruh itu ditiupkan ke jasad manusia? Ketika manusia itu masih dalam bentuk janin di kandungan ibunya 4 bulan. Maka dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana mungkin kalian mengingkari Allah sedangkan kalian itu dulu nggak ada. Ya. Kita ini dulu nggak ada. Kita ini dulu cuma ruh doang di alam azali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ya, setelah kita itu nggak ada, maksudnya nggak ada jasadnya, Allah wujudkan kita jadi jasad. Dimulai dari segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging yang dimulai dari sperma awalnya, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian Allah jadikan tulang dibungkus dengan daging sampai kemudian berwujud sempurna di usia 4 bulan di kandungan ibunya kita, baru kemudian wanufikhur ruh, ditiuplah ruh ke jasad kita saat kita ada di kandungan ibunya 4 bulan. Fahyakum tsumma yumitukum. Ketika manusia hidup di alam rahim, baru kemudian dilahirkan. Ya. Siapa yang melahirin kita? Ibunya kita masing-masing.
Setelah lahir ke dunia, baru kemudian yuhyikum summa yumitukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan dia lagi. Setelah kita hidup di dunia, maka nanti penutup umur kita itu dengan kematian. Ya, dicabut lagi rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikumpulkan di satu tempat. Setelah mati itu nanti manusia ada di alam barzakh dan rohnya itu dikumpulkan di satu tempat. Jadi kalau orang kita mulia, kita ini termasuk orang-orang yang soleh, itu nanti Allah kumpulkan roh kita di Illiyin. Tapi kalau kita orang-orang yang toleh, orang-orang yang buruk akhlaknya, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, maka dikumpulkan di Sijjin. Sijjin itu tempat paling dasar di bumi. Itu tempatnya rohnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita soleh, insya Allah dikumpulkan di Illiyin, di tempat yang tinggi. Ada orang kalau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti dilaporkan rohnya ke Allah. Kalau rohnya ini adalah orang soleh, maka nanti diterima di Illiyin. Kalau rohnya ini adalah orang-orang yang gak baik, maka nggak diterima di Illiyin, nanti ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sijjin, bumi paling dasar, di lapisan bumi paling 7, berkumpul dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga ada orang namanya, kata Imam Al-Ghazali, arifun, ya. Orang yang baru mengenal, ya. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, al-arif billah, orang yang mengenal Allah. Siapa al-arif? Yang arif itu adalah fa innahu yadhkurul mauta daima. Orang yang arif billah, mengenal Allah itu adalah mereka yang selalu ingat mati. Setiap detiknya dia ingat mati, sehingga tidak ada ruang buat dia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kalau orang ingat mati beneran itu Pak, sedetik aja gak ada ruang untuk berbuat maksiat. Ya, karena yang dia takutkan, ya jangan-jangan kalau saya maksiat ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi orang yang arif billah itu gak ada kesempatan buat mereka dan setiap detiknya untuk maksiat kepada Allah. Yang ada, mereka akan selalu mengisi setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya untuk mengingat Allah. Itu orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada waktu buat mereka untuk tidak mengingat Allah. Mereka manfaatkan setiap waktunya itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhibbu la yansa qattu mau'ida liqa'il habib. Jadi orang yang cinta itu tidak akan pernah lupa sama sekali jadwal di mana dia berjumpa dengan kekasihnya. Jadi al-arif billah itu adalah orang-orang yang benar-benar cinta dengan Allah. Ya. Jadi kalau orang cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan pernah lupa sama sekali waktu untuk berjumpa dengan Allah, kekasihnya. Ibarat kita senang sama orang, ya kan? Ketika kita sedang jatuh cinta, ya, kira-kira kepikiran nggak tiap hari? Kepikiran, ya kan? Yang dia harapkan itu ketemu sama orang yang kita cintai. Kalau senang, kalau ketemu malah senang, ya kan? Coba aja nih yang udah pada nikah dulu, pengalaman pas jatuh cinta sama mantan pacar kita, kan? Dulu pas jatuh cinta sama mantan pacar kita, kepikiran terus, ya kan? Kalau ketemu senang banget, ya sama. Terbayang ya. malam terkenang, iya. Lagunya. Jadi mikirin terus tiap hari. Sama orang-orang yang cinta sama Allah itu selalu kepikiran sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka justru mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah. Yang dia harapkan itu mati mereka. Sehingga mereka itu gak ada rasa takut sedikit pun untuk berjumpa dengan Allah. Karena modalnya, bekalnya udah lengkap bahasanya. Malah dia ngarepin, ya Allah, mudah-mudahan cepat berjumpa denganmu ya Allah, karena engkaulah kekasih. Seorang pecinta, seorang yang cinta dengan kekasih, maka dia akan berusaha untuk bertemu dengan kekasihnya. Dia akan rindu dengan kasihnya supaya cepat bertemu dengannya. Kalau yang dikasihi, yang dicintai itu adalah Allah, maka dia akan selalu merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu rindu untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akan selalu mengharapkan kematian. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda,
al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi. Kematian itu adalah jembatan untuk menghubungkan orang mukmin yang cinta dengan Allah ke kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kematian itu jembatan untuk menghubungkan kekasih ke orang yang dikasihi, ke sesuatu yang dicintai. Jadi kematian itu penghubung orang mukmin untuk berjumpa dengan zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen ketemu Allah ya mati dulu, mati dulu baru bisa nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen ketemu sama Allah nggak mati ya nggak bisa ya, harus mati dulu kemudian masuk surga baru nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian itu adalah jembatan, jembatan yang menghubungkan antara kekasih ya, dengan orang yang dicintainya. Jembatan yang menghubungkan antara orang mukmin untuk berjumpa dengan kekasihnya, zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapannya mudah-mudahan kita nanti semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, insya amin ya robbal alamin. Bagaimana caranya agar kita wafat husnul khotimah? Kata para ulama, hindarilah hal-hal yang menjadi sebab orang mati su'ul khotimah. Apa Ustaz yang menjadi sebab orang mati su'ul khotimah? Pertama, at-tahabunu bis shalah, menyia-nyiakan sholat 5 waktu. Siapa orang yang nyia-nyiain sholat 5 waktu itu bisa menjadi sebab su'ul khotimah. Udah dengar azan zuhur masih ditunda sholat zuhurnya sampai mepet asar, itu namanya tahabunu bis shalah, menyia-nyiakan sholat 5 waktu. Udah tahu kita belum benar sholatnya tapi nggak mau ngaji, itu juga termasuk at-tahabunu bis shalah. Udah tahu nih diri ini sholatnya belum benar, wudu aja belum benar ya, kemudian rukun-rukun sholat aja nggak paham tapi nggak mau ngaji, itu termasuk orang yang tahabunu bis shalah, orang yang menyia-nyiakan sholat 5 waktu. Kemudian sebab su'ul khotimah itu adalah syurbul khamri, minum-minuman keras. Hati-hati, hati-hati dengan khamr. Khamr itu zatnya najis, zatnya najis, dipegang najis, diminum, wah itu berarti sama dengan melakukan hal keharaman yang luar biasa. Diminum haram, dipegang najis. Beda dengan narkoba, narkoba dipegang gak najis tapi diminum haram, sama-sama memabukkan ya. Tapi lebih dahsyat khamr barangnya, tapi sama diharamkan dalam ajaran Islam dan termasuk hal yang memabukkan, harus kita hindari ya. Karena satu kali perut kita kemasukan khamr itu selama 40 hari ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min. Yang paling ditakutkan itu lagi minum khamr nyekik botol mati ya kan. Itu jelas soal lagi nenggak khamr nih mati. Wah, ini parah ya kan. Naudzubillahi. Kalau mantan pecandu khamr masih mending. Mantan tapi taubat masih mending dia. Dulunya sering minum tapi taubat sama Allah, taubatan nasuha, kan jadi mantan ya kan. Yang ngeri itu masih pecandu khamr, lagi nenggak, dipanggil malaikat Israfil, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi nyekik botol. Ada emang botol kira-kira yang kayak gitu ada. Ada yang lagi mabuk mati, naudzubillah minta, itu jelas ya, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian selanjutnya yang menjadi sebab su'ul khatimah kata sebagian ulama yaitu aqul walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya, bentak-bentak orang tuanya, nyakitin hati orang tuanya.
Itu termasuk akul walidain. Ingat, akul walidain itu bisa menjadi sebab su'ul khatimah. Kan sudah sering saya jelasin ya kan di materi-materi sebelum-sebelumnya bahwa hati-hati dengan akul walidain. Harus segera minta maaf ke orang tua kalau kita punya salah. Kemudian wa'adzan muslimin, sering nyakiti orang-orang Islam. Itu termasuk menjadi sebab su'ul khatimah. Tetangga disakitin mulu, tetangga dibully mulu, ya kan? Kita punya tetangga dicaci maki, itu tetangga nyakitin tetangga, itu bisa menjadi sebab su'ul khatimah. Kalau kita punya tetangga baik-baik sama tetangga, karena kata Nabi, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Karena tetangga itu punya hak. Kita sebagai tetangga, mereka yang jadi tetangga kita itu punya hak dari kita. Apa Ustaz? Kalau tetangganya muslim, maka mereka mendapatkan dua hak dari kita. Pertama, hakul jar. Yang kedua, hak silaturahim. Hakul jar itu kalau dia sakit tengokin, kalau dia sakit tengokin. Kalau dia dapat musibah, kita turut berbelasungkawa. Kalau dia dapat prestasi, kita turut mengucapkan selamat, ya. Ikut berbahagia bahasanya. Kemudian jangan meninggikan bangunan lebih dari bangunan tetangganya, kecuali ada izin dari tetangganya. Misalnya kita mau bangun rumah nih, ya. Kita mau bangun rumah 3 lantai, harus izin dulu sama tetangga. Kira-kira nih, kalau bangun rumah setuju nggak? Oh setuju Pak Ustadz, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak disetujui semuanya, jangan. Karena kata Nabi, la tarfa' bina'aka, jangan kamu tinggikan bangunanmu di atas bangunan tetanggamu, kecuali kalau sudah dapat izin dari tetangganya. Paling enggak kita permisi lah, permisi saya mau bangun rumah 2 lantai ya. Jangan ujuk-ujuk bangun aja ya kan. Kecuali tetangga kita, saudara kita sendiri, itu pun tetap kita minta izin, karena hak daripada tetangga itu mendapatkan persetujuan, mendapatkan bahasanya izin dari orang yang bangun rumah yang bangunannya itu melebihi dari tetangganya. Itu hak yang harus dia dapatkan. Kemudian hak tetangga, kalau kita bawa oleh-oleh misalnya, ya, kita bawa jeruk 1 kilo, tetangga melihat harus dibagi. Kalau nggak mau niat ngasih, jangan ditunjukin itu jeruknya, masukin kantong, masukin tas. Kemudian kalau kita punya anak nih, kita bawa oleh-oleh, jangan biarkan anak kita makan oleh-oleh yang kita bawa di depan rumah kita, sehingga anak tetangga ini iri dengan anak kita. Sedangkan beli oleh-oleh itu jauh, nggak ada di tempat itu Pak, yang bisa menjadi sebab tetangga itu marah dengan kita. Ya, kenapa? Ya anaknya nangis mau minta oleh-olehnya, nggak bisa beli karena nggak ada di situ, ya kan? Jadi hati-hati kalau kita bawa oleh-oleh yang sekiranya nggak ada di lingkungan itu, anak kita suruh makan di dalam aja. Kecuali kalau kita niat ngasih nih, nggak apa-apa lah di luar, nanti kalau minta kita kasih, nggak masalah kalau itu mah. Yang bermasalah itu udah makan di luar, kita nggak niat ngasih, malah ngeledekin, deh kan, ini nggak boleh. Hati-hati nih, orang nyakitin tetangga itu bisa menjadi sebab su'ul khatimah. Naudzubillahi min. Karena termasuk kezaliman yang luar biasa. Hati-hati dengan tetangga. Bahkan dalam satu riwayat, siapapun yang sabar menghadapi tetangga yang cerewet, itu pahalanya luar biasa. Kita punya tetangga nih cerewet, kita sabar, pahalanya luar biasa. Itu jadi ladang pahala buat kita semuanya. Kan namanya tetangga kan beda-beda, ada yang cerewet ya kan, ada yang biasa-biasa aja, ada yang baik. Kalau kita punya tetangga cerewet kemudian sabar, pahalanya luar biasa. Bahkan boleh jadi kita diangkat menjadi waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi jangan
malah balik nisengin ya kan. Tetangga iseng ke kita malah balik isengin, jangan. Maafkan keisengan tetangga kita, doakan, insya Allah mereka sadar ya. Saya dulu pernah punya tetangga, ini tetangga gak baik lah dulu. Jadi saluran air kamar mandi saya ini disumbat pakai kain ya kan dulu ya. Hingga bahasanya itu tiap kali mandi itu karena disumbat pakai kain jadi banjir ya kan. Udah saya diemin aja, diemin ya, saya doain ya Allah mudah-mudahan sadar dapat hidayah. Akhirnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sadar. Kemudian dengan izin Allah ya sampai sekarang alhamdulillah baik itu tetangga yang dulunya nggak baik ya, karena kita nggak balas ketidakbaikan dia, keburukan dia ya, alhamdulillah kita hanya mendoakan, alhamdulillah Allah sadarkan dia, Allah beri dia hidayah, petunjuk sehingga dia mau sadar dan nggak iseng lagi sekarang. Kalau saya mau balas itu nggak selesai itu kan. Kalau misalnya iya sama PA-nya sama gilanya dia nyumbat saluran air saya, kemudian saya ikut-ikutan, wah sama-sama gilanya ya kan, berlebihan. Saya doain aja, saya doain biar dapat hidayah, dapat petunjuk, alhamdulillah. Jangan malah melawan ya, misalnya kalau nggak baik udah cukup kita doain, karena biarkan mereka nanti yang nanggung sendiri akibatnya. Yang jelas menzalimi tetangga ini dosanya luar biasa. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, silakan. Wallahu a'lam. Kita jangan langsung vonis. Barangkali pas mau matinya baca la ilaha illallah kan kita nggak tahu. Jadi jangan langsung kita vonis sul khatimah. Orang mati dalam keadaan main bola gimana Ustaz? Wallahu a'lam. Kita berhusnudzon, mudah-mudahan husnul khatimah. Karena kalau kita langsung vonis sul khatimah, ya, ternyata Allah takdirkan dia sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kan kita suudzon sama dia. Ya. Jadi kita boleh memvonis orang suul khatimah kalau memang jelas-jelas di depan kita dia sedang melakukan keburukan. Ya. Lagi nenggak khomer ya kan. Wah, kita langsung vonis suul khatimah, enggak apa-apa. Ya, udah jelas. Jadi kalau misalnya main bola belum tentu suul khatimah, boleh jadi husnul khatimah. Karena boleh jadi sebelum main bolanya dia sholat ya kan. Kemudian sebelum main dia doa. Ya. Pas dia keliling-keliling ngejar bola dia zikir, kan kita nggak tahu ya kan, kecuali yang pemain bolanya non muslim ya jelas itu kan nggak perlu ditanya lagi gitu mah.